Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mardina. Saya pengajar di SMA Terpadu Riyadul Ulum Wadawah. Oke, teman-teman, untuk saat ini saya akan memaparkan mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama atau modul pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di sini saya membawa pengertian menurut Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya yang kedua adalah peran saya sebagai guru. Saya mengambil pengertian menurut dari Ki Hajar Dewantara. Guru bisa memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya ini? Mungkin setiap guru semua ingin dikagumi. Guru yang bertutur katanya secara lembut, guru yang selalu menyimak pendapat, atau guru yang selalu menyemangati kita. Guru haruslah adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tujuan. Kemudian kita belajar ke modul kedua. Bagaimana pemahaman yang kedua mengenai Merdeka Belajar itu, yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Saya mengambil dari Ki Hajar Dewantara, berdasarkan dari pemahaman yang saya dapatkan ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, pengembangan kecerdasan batin, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan baik sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Maka kita sebagai menjadi mendidik secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem Among, Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Bagaimana guru sebagai pendidik dapat berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan.
pendidikan atau tuntutan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar tercapai keseimbangan menjadi manusia. Murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Kemudian pemahaman Merdeka Belajar ini untuk modul ketiganya yaitu bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, yang pertama, 1 kodrat murid. Bagaimana kodrat murid itu ada 3 sebagai kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kemudian yang kedua ada kodrat alam, merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. Kemudian kodrat zaman itu bagaimana? Merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua menggunakan asas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama adalah kontinu, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Yang pertama kontinu, merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu atau bersambung tak putus-putus. Yang kedua konvergen. Bagaimana konvergen? Yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Ketiga konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Nah, untuk selanjutnya kita belajar di modul 4. Modul 4 ini dalam pemahaman Merdeka Belajar yaitu membahas mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Satu, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Yang kedua ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan teorinya yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua ada teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Oke,
Oke, next selanjutnya untuk pembelajaran pemahaman di Merdeka Belajar ada modul kelima. Modul kelima ini memaparkan tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia yang pertama, bagaimana kita bisa menyelamatkan anak supaya anak tetap merasakan kebahagiaan itu tersendiri. Mereka belajar, tapi mereka menyenangkan. Yang kedua, sistem emong. Sistem emong itu seperti kita sebagai pendidik selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Bagaimana peserta didik tersebut bisa memberikan yang terbaiknya kepada dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem emong memperkenalkan sistem emong ingar sasung tulodo ing madya mangunkarso tutur handayani. Kemudian yang ketiga ada Merdeka Belajar Abad 21. Di era sekarang, guru tidak lagi menjadi satu kesatuan sumber pengetahuan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang ke-1, membimbing murid memperbaiki bangsa. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namanya Trisentra Pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Nah, itulah pemaparan dari mulai modul 1 sampai modul kelima mengenai pemahaman Merdeka Belajar dalam kegiatan di platform Merdeka Belajar ini. Demikian pemaparan materi Merdeka Belajar. Pemaparan tersebut merupakan aksi nyata yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan telah memperhatikan saya sebagai pembuat materi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.